Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Hari ini kita coba ketemu dengan salah satu sahabat, teman, dan juga bapak nih. Dia adalah hobi pengendara roda 2, hobinya otomotif, baik mobil maupun roda 2 juga. Dan memang sering pulang pergi Jakarta Jogja ya Pak ya, Jakarta Jogja, Jogja Jakarta menggunakan motor. Nah sampai dengan hari ini sekarang dia sudah menjadi abdi negara nih, kerja di pemerintahan. Dan kita sambut Bapak Wiratma Puspita. Selamat sore Pak. Sore Wadi. Ya, Mas, kita panggilan Mas Tatang. Nama orang Jawa, panggilannya Sunda, tapi depannya harus ada Mas. Gitu. Mas Tatang, mau tanya dong sedikit boleh ya? Terkait mengenai touring kita nih, ya kan? Kiat-kiatnya apa sih untuk teman-teman yang baru pengen nyoba atau baru ingin pengen touring keluar daerah seperti itu? Itu kiat-kiat gimana sih menurut Mas Tatang? Safety first teman-teman. Jadi untuk touring jalan jauh itu adalah kesempatan kita untuk menikmati alam, menikmati pemandangan, untuk melepaskan semua beban seharian kita. Tapi yang penting, yang paling utama adalah menjaga keselamatan. Paling utama adalah menjaga keselamatan. Terus yang dipesankan tadi adalah menikmati suasana. Karena laki-laki itu olahraganya kita harus touring. Betul ya Pak Tatang ya? Apalagi nih Pak selain itu Pak? Yang penting sebelum jalan kita harus persiapkan, baik persiapan diri kita, persiapkan kendaraan kita, serta rencanakan rute mana yang mau kita lewati. Itu nggak kalah penting Mas. Wow, benar. Sebelum kita jalan, misalnya kita pengen jalan kemana, touring kemana, kita persiapkan dulu kendaraan kita, periksa kondisinya, periksa servis dulu jika diperlukan, jika ada yang kurang baik dari mesin atau dari roda atau dari perlampuannya, semua harus fit dulu. Pasti motornya udah aman, udah ready, siap. Kita persiapkan diri kita, siapkan kesehatan tentunya. Jika badan kurang fit jangan dipaksakan. Kita harus sehat dulu badan kita. Kita persiapkan jangan sampai kurang tidur sebelum jalan itu. Kemudian yang tidak kalah penting, kita persiapkan rutenya. Kita mau jalan kemana, rute mana yang kita lalui, kita pelajari. Bisa, sekarang kan tadi ya, kita bisa pelajari dulu melalui Google Maps. Betul. Kita pelajari bagaimana kondisi jalannya, bagaimana kontur jalannya. Setelah itu semua siap, baru kita gas. Nah, berarti teman-teman selain bisa melihat dari Google Map, referensi dari beberapa teman-teman touring Indonesia juga banyak tuh, dari vlog-vlog teman yang ada di YouTube. Itu banyak sekali informasinya terkait mengenai jalan ya Pak ya. Tentu jangan lupa selain kesehatan, kendaraannya juga oke, badan juga oke, kantongnya juga harus oke Pak ya. Boleh Pak, jangan sampai nanti bensinnya ditukar sama air kelapa ya. Dorong kita. Penting banget itu. Jadi namanya di jalannya bisa ada kegiatan juga ya. Ya. Jadi siap. Karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena bisa jadi di jalan itu amit ya, kejadian apakah accident atau kita ada jalan, itu juga bukan biaya untuk. Jadi jangan sampai kita konyol nih. Ya itu. Modal. Begitu jalan ban kempes kita nggak punya apa-apa nih ya kan. Sekarang udah tadi kan ada tire kit tuh. Satu botol, satu kaleng itu. Udah ada anginnya, udah ada cairan anti bocornya. Jadi kalau kempes atau besar, tinggal kita pompa aja di situ pakai itu kayak spray, kayak pilok gitu ya. Merknya kayak spray lagi. Jadi kempes gitu dan nutup dia. Tutup dan sudah ada angin. Banyak juga sih sebenarnya alat-alat yang untuk nutupin lubang kayak yang model baut itu sekarang juga ada tuh ya, seperti itu. Nah ini teman-teman penting juga. Jadi selain kesehatan, motornya juga, dompetnya juga, apalagi Pak? Ada satu paling penting. Apa tuh Pak? Izin sama keluarga. Jangan sampai kita pergi touring tanpa izin, pulang disediain bantal sama guling di depan. Itu paling penting. Iya. Ingat tuh, izin paling penting.
biasanya begitu kita, Papa mau kemana? Ketahuan bawa helm, mau sunboarding nggak boleh kan gitu ya Pak ya. Ternyata mau touring, begitu pulang tidur di luar emang enak. Izin paling penting. Tertulis sama istri, ya Pak ya. Kalau bujangan, oke. Keluarga kita tinggalkan berlambat, itu malah bahaya. Mungkin punya pengalaman Pak. Bisa kita. Oh enggak. Alhamdulillah istri saya sudah support. Alhamdulillah. Dengerin para istri. Jadi kalau suaminya pengen keluar, izinin, biar ngilangin stres. Jadi kalau di rumah ya stres lagi, wallahu alam seperti itu. Bilang kayak kita yang selama saya support, saya Asik. Ini kunciku. Selama saya naik motor, saya akan selalu muda dan tidak pernah akan tua. insya Allah nggak akan mati-matikannya. Betul. Penting jiwanya muda dulu. Pak Tatang ini usianya sekarang udah beranjak 43 ya Pak ya. 43 tapi staminanya mudah-mudahan sampai nanti tua tetap jos bawa kendaraan roda duanya ya Pak ya. Amin. Gak cuma di sini doang gitu. Kemarin Lebaran pulang kampung Pak? Belum kamu, Bawa motor? karena kemarin sama keluarga. Jadi Oh sama oke. sendiri. Kalau saya sendiri pasti sama keluarga. Dengar tuh, kalau sendirian bawa motor. Nah, satu lagi Mas Terang. Peralatan atau perlengkapan selama perjalanan. Tuh, Yang pertama safety gear harus lengkap. safety gear. Helm kalau utama jangan sampai kita nggak helm, atau helm pun juga jangan asal nih. Oke. Pastikan helm itu dapat melindungi kepala kita. Ingat, kepala itu nggak ada spare partnya yang bisa diganti. Oh, nggak ada di Indomaret tuh ya? Oke, siap. Nah ingat, jadi helm itu nomor satu. Pastikan helm itu tidak harus mahal, tapi pastikan itu safety. Oke. Jangan gunakan helm yang abal-abal. Pastikan dulu helm itu sertifikatnya jelas. Kalau Indonesia SNI ya. SNI. Tuh. Tapi lebih baik kalau ada helm yang benar-benar tersertifikasi internasional dan Oke. itu akan dijamin valid. Juga safety gear yang lain, jaket Jaket. selain untuk menangkal panas, Ya. menangkal angin, Betul. tapi juga amit-amit terjadi accident kita lebih terlindungi. Usahakan jaket itu ada protektor minimal di tingkat, di elbow, Siku. Oke. dan Sama punggung belakang ya. Biasanya ada punggung belakang ya. Jadi mengurangi hentakan tulang belakang ya Pak ya. dan juga glove, sarung tangan, dan sepatu nih wajib nih. Ini kalau kita lihat banyak nih rekan-rekan yang naik motor pakai sandal berperspektif, itu sebenarnya tidak direkomendasikan ya. Saya melihatnya aja dulu itu kan kalau orang naik motor pakai sandal. Bahaya teman-teman Bahaya kalau sekali. pakai sendal. Minimal sepatu lah ya Pak. Ya, kalau kita Apapun pakai itu sepatu lah ya. sepatu lah. Bah, jadi upayakan jangan menggunakan benar-benar sepatu sendal dipakai. Enggak, tetap sepatu tertutup. Lebih baik jika sepatunya tinggi ya sampai ke di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Jadi fungsinya apa? Kalau terjadi sesuatu kaki itu tidak akan engkol. Oke, dia kencang, dia ngikat. Iya, betul. Itu ngikat. akan lebih baik. Oke, itu akan lebih baik ya. Tapi itu pun biasanya kan terkadang kita melihat budgetnya juga. Dengan tidak memaksa teman-teman kalau memang tidak bisa untuk membeli yang panjang atau sepatu touring, ya teman-teman bisa pakai sepatu sekolah atau sepatu cats biasa ya. Yang penting dia menutup, asal jangan sendal aja. Sayang jari kita. Ngeri juga tuh, Pak Giro. Karena beberapa kali memang saya sering lihat kecelakaan begitu des amputasi Pak. Nah itu dia karena masih nggak safety dia kan. Siap. Mirip lagi loh Mas. Hmm. Anak-anak sekolah yang kita lihat anak SMA, ya, dia pakai sepatu, tapi di hujan sepatunya dicopot, dimasukin ke bagasi. Dia lebih- Apa saya itu? Lebih sayang sepatu Pak, Jadi karena sepatunya sekarang branded. Jadi lebih baik kakinya yang kehujanan daripada sepatunya. tapi semahal-mahalnya sepatu kan lebih Oke, mahal dari kaki ya. good. Karena kaki nggak ada lagi di apa namanya? Sepatu basah bisa dicuci. Betul. Ingat, spare part badan kita nggak dijual di mana-mana. Oke, seru nih. Pembicaraan makin asik nih. Ya selanjutnya itu kita kalau mau konvoy nih Pak, kan yang namanya touring ada yang grup, ada yang solo gitu ya Pak ya, ada yang sama pasangan gitu kan. Banyak nih sekarang tren modnya teman-teman otomotif sekarang ini lebih banyak
ada yang solo touring buat ngevlog, lalu ada yang sendiri rame-rame nih bergrup gitu loh. Kiatnya sebelum berangkat bila kita mau grup gimana nih Pak? Kalau saya sebenarnya lebih suka solo ya. Solo ya? Atau kalau bermotor berdua atau bertiga tidak terlalu. Tapi kan sesekali namanya kita bersosialisasi nggak mungkin dong kita ikut sendiri ya. Betul. Ada kalanya kita dengan teman-teman kita yang haruskan kita berjalan beberapa motor. Oke. Nah itu sebaiknya memang kita sepakati dulu nih dengan rekan-rekannya ini. Jika terlalu banyak, sebaiknya dibagi menjadi beberapa grup. Oke, sip. Saya ideal per grup itu ya 5-6 motor maksimal. 5-6 motor, oke, ideal itu ya. Boleh lah sampai 10, tapi harus ada sweepernya. Oke. Untuk mengatur barisan itu ya. Kemudian jika diharuskan bareng-bareng gitu, ngobrol dulu tuh sebelum jalan. Sepakati jalur mana kita lewati. Nanti kita mau di speednya rata-rata berapa. Karena beda-beda rider, beda gaya dan beda stamina. Beda stamina, siap. Sepakat itu. Kemudian formasi di jalannya juga jangan terlalu lurus banget miring di belakang. Sebaiknya sih zigzag 1, 2, 3 itu zigzag. Karena apa? Jika terjadi sesuatu depan, tiba dia harus mengurangi kecepatan dengan cepat, belakangnya nggak akan mundur. Ada ruang untuk. Jadi ada ruang untuk menghindar apabila terjadi crash ya Pak di jalan ya. Kalau lurus begini ada langsung nabrak. Oh iya, masih beruntun ya pastinya. Nah, artinya berarti teman-teman ini kita harus satu frekuensi dulu dengan teman-teman yang lain ya. Diobrolin sebelum berjalan. Dan range waktu kalau kita pengen istirahat di perjalanan itu kira-kira maksimal, kan kalau tubuh kita beda-beda nih ya kan, yang mengetahui lelah atau tidaknya tubuh kita ya kita sendiri gitu kan. Ada yang kapasitas kuatnya 2 jam, ada yang kapasitas bisa 3 jam gitu kan. Nah idealnya untuk kita istirahat dalam perjalanan pasti sepakati dulu nih kira-kira berapa jam. Kalau saya pribadi saya 4 jam. 4 jam. Wow. Tapi jika rombongan, saya rasa 4 jam terlalu lama. Iya. Kita tentukan checkpoint, estimasi dulu. 2 jam nanti kita sampai mana? Nah kita checkpoint di sana. Kuat nggak kuat, ataupun masih kuat pun setelah 2 jam itu dan checkpoint yang kita tentukan, kita wajib berhenti di situ. Berarti jangan dicek semua, jalannya. Ya nggak usah lama-lama kan? Yang penting ada break dulu. Ya penting dia berhenti, break untuk minum sejenak, ya sebatang rokok lah ya. Kita sepakati dulu. Jadi nanti kita ngerestimasi, kita kan bisa estimasi sekarang ya. Yeah. 1,5 sampai 2 jam tuh nanti di mana? Kita cari titik sekitaran situ lah. Oh di sini titik A, nanti kita sepakati istirahat di sana. Nah itu lamanya untuk istirahat. Lama istirahat. Kalau gantung ya. Jauh kan, kalau terlalu lama juga wasting time juga ya. Ya. 15 menit lah cukup maksimal. Ya penting pantat itu hilang kebasnya ya. Betul, hilang kebasnya. Karena biasanya mohon maaf nih, laki-laki kita cowok nih, jujur aja, biasanya pada saat naik motor kelamaan ada yang kram, kesemutan, hilang rasa. Tapi kalau terlalu lama, misalkan lebih dari setengah jam, jangan ngantuk pada tidur. Nah, betul juga sih, saya juga seperti itu Pak. Sih sebenarnya, kalau kita tujuan kita buru-buru ya. Karena kalau turun itu kita jangan terlalu terpaku pada waktu juga. Nah, kita jangan memaksakan diri. Kita nikmati perjalanan. Tapi kita harus manage juga nih. Jangan sampai misalkan kita touring ke mana dan itu wilayahnya wilayah rawan misalkan. Betul. Jangan sampai malam kita masih di jalan. Harus kita estimasi kita mau sampai titik mana, kita istirahat di mana. Kan biasanya kalau kita lihat di maps itu ada estimasi waktu. Nah itu ya kan antara 6 sampai misalkan jalannya 6 sampai 7 jam. Itu kan nggak real 6 sampai 7 jam. Bisa lebih, nggak mungkin kurang. Kurang bisa nggak tuh Pak? Kalau saya sendiri bisa. Kalau mungkin Pak Tatang bisa, soalnya dari Bandung, Bekasi Bandung aja itu dia sebentar banget gitu loh. Sebenarnya sebentar bukan karena ngebut ya. Karena kita mengefisienkan waktu-waktu, nggak banyak berhenti lah, nggak banyak gitu. Oke. Tapi jangan saran saya, sekuat-kuatnya orang jangan lebih dari 4 jam. 4 jam itu wajib untuk berhenti dulu. Maksimal tuh 4 jam berhenti break. Meskipun badan masih seger, masih merasa mampu belum sampai, tapi tetap 4 jam itu harus 4 jam break maksimal ya. Sama bawa mobil pun sebaiknya begitu. Entah 4 jam atau apa, sebaiknya 4 jam itu. untuk peregangan. 4 jam itu titik fatigue manusia. Jadi kalau lebih 4 jam kita ngerasa masih fit, tapi mungkin pikiran juga dulu. Betul. Apa yang ngelamun, nggak konsen.
kita nggak bisa poin, konsentrasi kita pasti berkurang. Siap. Jadi sebaiknya maksimal 4 jam itu kita refreshing. Ya entah kita jam minum, maksimal kalau ya. rokok mungkin rokok dulu, atau sekedar pegangan atau apalah. Ya, yang penting kita berhenti dulu. Kita di sambil dibilang kan ngilangin pegel di pantat. Nah iya, kalau motornya biasanya motor dulu. Pantat yang kalah udah. Itu doang. Kenapa saya kalau beli motor untuk jalan jauh, saya pasti utamakan sakit jok. Saya harus nyaman di jok. Yang nyaman di joknya. Oke, banyak yang seperti itu juga sih. Akhirnya dia harus menambahkan bantalan untuk di joknya karena menghilangkan rasa nyeri di pantat. Karena kelamaan panas. Waktu saya ya, motor saya kan belum kayak sekarang yang motor belum sekarang ini. Kita kali pakai itu, maaf, balut. Di pantat kitanya, Iya. bukan di joknya dong. Bukan. Oke. Itu Bagus. apa kenyamanan yang berada. Jadi nggak apa-apa kali di kantong P3K tambahin pembalut buat di pantat kita. Gimana itu ya? Apa itu? Jadi hukumnya sah. Jadi untuk menghilangkan rasa pegel di pantat itu agar nyaman duduknya, pembalut dipakai Pak ya. Tapi ya sekarang dengan bantal kecil yang ada diikat boleh. Sekarang juga banyak kok yang jual model bantalan tambahan jok ya Pak ya. Cuma kalau bantalan itu harus pastikan dia tidak akan bergeser dari jok. Oke, dia nggak bergerak-gerak. Itu Geser. geser. Oke, siap. Tadi saya pakai balut. Ya. Balut akan menempel Nempel di nempel di celana ya. gerakan kita. Kalau nggak ngerti cara pasangnya, tanya sama pasangannya. Jangan nempel di kulit, tapi di celana. Iya Pak ya. Kan bukan di kulit ya Pak ya. Tapi takutnya salah kaprah nih Pak. Ditempelnya di kulit dia Pak. Itu celana pakai apa dia? Salah. Jadi nanya kalau nggak tahu. Pak. Nah ini sekarang ini kan kita cuaca nggak jelas nih. Ntar panas, tiba-tiba ntar hujan, ya kan Pak? Nah, pada saat mana kita harus berhenti, benar-benar berhenti pada saat hujan, Pak? Yang jelas jangan jas hujan. Oke, siap. Bahkan di tempat yang mudah dijangkau. Jadi saat berada hujan, tipis-tipis sekarang sih riding gear banyak yang tahan airnya sampai jas hujan tertentu ya. Ya. Tapi kalau udah hujannya cukup deras, mau nggak mau kan kita harus pakai jas hujan. Betul. Jas hujan itu ada untuk dijangkau. Oke. Jadi jangan sampai kejadian kayak kita lihat kan di bawah flyover kan selalu banyak motor yang berteduh deh. Siap naik motor kita harus siap hujanan. Betul. Antisipasi kita punya jas hujan dan Oke. udah dijangkau dulu. Pertama itu. Yang kedua, tapi lihat kondisi juga. Jika hujan badai terlalu keras, visibility pandangan kita ke jalan itu terbatas, jangan dipaksakan. Kurangi kecepatan, kalau perlu berhenti aja. Kecuali kalau angin, petir, kita harus hati-hati. Diri juga. Nah ini satu nih. Pada saat visibility tidak terlihat jangkauan, lalu angin kencang dan petir, alangkah lebih baiknya kita berteduh ya Pak ya, menghindari apa? Tumbangnya pohon di jalan sehingga mengakibatkan korban jiwa. Bahaya. Bahasanya bahasa kita banget nih. Gitu. Saya pernah kejadian lagi jalan petir nyamber ke pohon. lampu PJU. Oh PJU. PJU-nya rubuh. Nggak sampai rubuh, cuma cukup shock juga gitu. Kaget juga. Kita lihat depan mata. Yang namanya petirnya udah kenceng kena PJU kan gitu Pak. Cuma beberapa meter di depan kita, mungkin sekitar 2 tiang gitu kan 50 meteran ya. Allah. Untung kita nggak kenceng, jadi nggak akan shock banget. Iya. Yang penting itu kalau hujan, jaga kecepatan. Jangan terlalu ngebut, jangan terlalu kencang. Karena saat hujan itu grip roda akan berkurang. Hati-hati pengereman, jangan melakukan pengereman mendadak, jangan melakukan buka throttle terlalu dalam dia. Masih slip. Syukur-syukur kalau motor kita ABS itu akan lebih baik. Itu akan sangat membantu kita di saat menghindari risiko terpelanting. Dan perhatikan juga ban. Karena ban sekarang ini ada beberapa nih. Ada yang semi slick, tentu sangat tidak direkomendasikan juga bisa. Kemudian ada ban wet, dan ada juga ban all round dan ban off road. Tentunya sesuai penggunaannya. Kalau misalkan hujan dengan ban semi slick atau ban slick, apalagi kemudian berhenti pas saat hujan. Dan hati-hati juga dengan ban off road ya. Kemudian pakai motor trail tentunya. Dan tahu itu juga hujan juga gripnya dia sangat-sangat berkurang di aspal. Boleh lah di tanah dia gigit, tapi di aspal hujan kalah dia gitu. Nah kembali untuk masalah ban nih,
referensinya Mas Tatang untuk ban motor itu apa? Yang lebih besar ya. Ya, tapi seenggak-enggaknya dia punya soft komponen yang seperti apa nih? Jadi kalau musim hujan lebih baik bannya ini yang alurnya banyak, Ah, sehingga dia dapat membuang air dengan baik. oke. Yang penting tekanan juga, perhatikan tekanannya. Oke. Dengan tekanan berlebih, itu juga hujan juga bikin licin loh, karena bidang kontak aspal itu akan sedikit. Oke, akan sedikit berkurang dia. Kalau hujan kita kurangi sedikit Kurang ya. tekanan kan. Ah, itu Mengubah tadi. grip. Oke, Tapi jangan terlalu kurang juga, karena kalau kurang dan ini juga terlalu lentur akan berbahaya juga. bahaya. Yang penting pijakan si ban ini tidak sempit. Iya. Seperti itu ya. Dan yang paling penting jaga kecepatan juga. Jaga kecepatan. Ideal pada saat kita touring. Tadi yang disampaikan satu grup itu biasanya ada 5, ada 6 motor. Satu grup itu dalam kecepatan maksimal berapa, Om? Kalau mau aman, Hmm, ke keluar kota ya 60-70 lah, maksimal 80. maksimal 80 ya. Karena kan mohon maaf nih, Kita beda-beda kan dengan ini. ada teman-teman juga yang di luar sana nih pada saat touring jadi kayak sirkuit. Apalagi begitu ngeliat medannya, kalau yang jalannya yang banyak apa tuh namanya miring-miringnya gitu kan, itu udah kayak di Mandalika jalannya. Sama satu lagi ya, kadang kalau rombongan itu dia ngerasa lebih Oke. ngerasa arogan karena Itu jangan juga, karena kita ingat jalan ini jalan umum bukan Betul. khusus kita. betul, Kita harus menghargai juga pengguna jalan yang lain. betul. Jadi jadilah teman-teman anak motor yang bijak pada saat berkendara, begitu ya. Tuh. Nah itu tadi memang ada beberapa memang yang seperti motor-motor besar itu yang tidak boleh, dia harus mengurangi kecepatan kan, ada tuh sehingga dia bilangnya terlalu arogan nih motornya. Tapi memang harus seperti itu, dia tidak boleh mengurangi kecepatan, karena begitu mengurangi kecepatan dia akan getarannya katanya nggak enak gitu loh. Jadi pada saat kencang itulah akselerasi motor itu stabil. Benar nggak sih, Pak? Ada sih, tapi juga bukan jadi alasan juga buat ugal-ugalan di jalan tadi. Oke, sip. Usahakan diri. Oke. Karena kadang memang kalau motor yang dengan dulu berat, dia untuk terlalu pelan itu memang susah. Ya. Jaga keseimbangannya. Tapi kan bukan berarti harus ngebut juga gitu. Betul. Ya, memang kalau kemacetan pasti akan berasa. Jadi kita nih, saya mau ngomong takutnya salah kaprah nih. Kemarin ada begitu juga, saya bilang begitu berhenti dia hormat sama lampu merah. Hormati rambu-rambu lalu lintas begitu ya, Pak. Bukan berarti pas di lampu merah teman-teman hormat, tapi hormati. Apa ya namanya ya? Selain kata hormati itu apa sih? Respect. Respect lah paling tidak. Aturan lalu lintas yang memang tidak boleh, ya tidak boleh, jangan dilanggar seperti itu teman-teman. Jadi kita berkendaraan juga enak, sehat, dan nyaman. Jangan pernah dilanggar. Ya betul. Jadi sebesar apapun CC kalian, sekencang apapun motornya, pasti akan berhenti di lampu merah. Apalagi kalau di penyeberangan kereta ya, Iya. itu nggak boleh sama sekali kereta diberhentiin ya. Kan biasa gitu anak touring, wah nggak boleh tuh, kita lewat dulu. Kalau lampu, saya nggak pernah ngeliat anak touring berhentiin kereta soalnya. Kalau nggak dia ketabrak ya walau alam, nama dia tinggal nama di situ ya, Pak ya. Ada jokes juga sih. Apa tuh, Pak? Itu orang berdua pada ngapain sih? Lagi lampu merah gitu. Terus mungkin apa? Tunggu, iya. Tapi itu kenapa ditinggal? Atau ditungguin? Saya emang kadang-kadang agak bingung nih, Pak. Di sedikit agak ngejok sedikit, emang kurang ajar nih. Di lampu merah lo liatin, yang hijau tinggal kan? Diliatin nungguin hijau kan? Iya. Tapi si hijaunya nongol malah ditinggalin. Gimana ya, Pak? Bercanda itu kan. Jadi gak apa-apa, ini biar agak seru sedikit. Karena ini gue juga pengen ada, yuk teman-teman komen di bawah apa sih yang kurang dari apa namanya diskusi kita hari ini terkait touring-touringan ya, Pak ya. Insya Allah katanya teman kantor mau ada kegiatan touring gitu, Pak. Tanggal berapa, Pak? Akhir bulan ini. Akhir bulan ini ya. Wah, Terakhir bulan ini. seru tuh, seru. Nanti saya ikut ya. Ya, nanti kita lihat teman-teman di jalan bareng sebelum berangkat sampai di tujuan, istirahatnya gitu ya, Om ya. Kalau perlu sebelum berangkat malamnya kita ke rumah Mas Tatang. Kita lihat komponen apa yang harus dibawa seperti itu. Jadi tidak harus
melulu teman-teman harus punya box, seat box gitu Pak. Kalau tukang somai mungkin butuh gitu ya. Kalau motor-motor kayak yang dipakai Mas Tatang nih, X-Max ini yang dari Yamaha ya, Bagasinya cukup gede. bagasinya luar biasa gede. Nggak perlu lah pakai bawa kaca. Wah. Yang membebani punggung. Oh iya, satu lagi. Oh, tuh. Kalau bawa ban boleh diransel, tapi usahakan beban jangan terlalu berat ya. Kasian juga punggung kita di perjalanan. Wah, gitu. Lebih baik siapkan karbon ya. Oke. Bisa kita sangkutkan ke jok atau Di jok belakang. ke terikat di situ. Jadi punggung kita ini ransel yang di bawah yang ringan-ringan aja, Oke. jangan yang berat. Juga tuh pada saat jalan jauh hindari yang nama beban punggung berarti ya. Nah, itu enggak selain pantat, pundak capek. Betul ya Pak ya. Begitu sampai di titik lokasi harus lo have fun. Pegel bos yang ada. Jadi semaksimal mungkin kita pakai apa tadi namanya Pak? Karbonet. Karbonet ya, yang karet itu ya. Diikat di belakang itu pasti akan aman. Ada lagi nggak tambahan Pak? Yang penting kalau jalan jauh itu jaga emosi, jangan gampang panasan, jangan ikutin nafsu untuk jalannya enak nih, kontrol diri jangan. Betul. Itu terus kontrol diri, jangan Iya. terlalu ngebut. Ingat jalan ini bukan cuma milik kita wajib. Oke. Ada orang-orang yang tak lewat juga bisa aja orang nyebrang atau apa, Iya. harus orang lah kelihatan juga. Betul. Antisipasi kalau jalan ini kita jadi jangan mentang-mentang kosong mulus halus langsung gas kencang-kencangnya jalan juga. Karena ada rambu-rambu, nanti teman-teman akan ada tambahnya rambu-rambu gambarnya sapi. Itu jalan biasanya suka dilintasi sapi lewat. Kita jangan ngebut, sapinya gede. Nah, lalu Pak, Mas gini, ada tadi yang kurang, kayak saya ada yang ganjal nih. Gear. Kunci-kunci Oh, bagus. untuk perbaikan di jalan, ya gimana nih? Itu kit standar harus minimal ada ya, minimal open plus minus. Ah, Kunci yang sering kalau di motor tuh 10, 12, 14 ya, sama kunci busi. kunci busi paling penting tuh. Ada. Betul. Kalau perlu selotip listrik juga diperlukan itu. Oke. Kalau cadangan use secret. View secret tau nggak? View secret yang Kalau kita shock jalan, tuh. kita jalan malam juga fit lampu kita putus, Aduh. fatal kan kita Oke. harus sudah resepnya. Cadangan satu atau dua. Oke, sama si kring kali ya. Si kring juga diperhatikan dia. Gitu. Ada lagi Mas Tatang informasinya untuk teman-teman nih jauh lebih terbuka wawasannya tentang touring. Tempat motor kita perhatikan. Oke. Psikologis buat motor perhatikan. Perhatikan juga buat ridernya. Bawa obat-obatan yang secukupnya, yang kalau memang kita butuhkan obat ya, Ya, minum vitamin juga supaya Siap. dia selalu fit. oke. Dan yang jelas selama perjalanan jangan sampai dehidrasi. Oke. Nah, dehidrasi, Kalau minuman, bawa minum tuh karena tumbler. di jalan itu entah lewat keringat atau apa, kita cairan kita banyak berkurang. Betul. Kita kurang cairan, maka konsentrasi kita juga akan Berkurang, oksigen di otaknya akan berkurang, akhirnya hingga terjadinya konsentrasi juga berkurang, Ah. membahayakan. jatuhnya jadi kayak microslip. Itu bahaya banget itu. Oke. Itu sering nggak masalah itu Pak. Jangan di motor, di kantornya saya kaget itu microslip itu. Pas roasted kayaknya. Iya, microslip dia, bukan mikro ya, gede dong. Waduh, bahaya ini. Iya. Oke, cukup sekian nih kayak teman-teman informasi yang dari Mas Tata sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat, pesannya tadi adalah pada saat touring jalan itu bukan milik kita tapi milik banyak orang. Hormati pengendara-pengendara yang lain, santun dengan di jalan, hormati rambu-rambu lalu lintas tentunya ya Mas Tatang ya. Oke. Jangan lupa safety ridingnya, keselamatannya, dan surat-surat motor itu harus dibawa. Itu aja. Mas Tatang ada tambahan? Cukup ya. Oke. Makasih banyak nih Mas Tatang atas waktunya. Kita lagi di rumah Mas Tatang nih. Fun banget ya. Ya Allah. Ini senior untuk motor riding bos. Jadi saya belajar juga sama Mas Tatang ini. Memang Mas Tatang belum punya vlog dan nggak mau bikin vlog kayaknya. Saya sudah anjurkan harus bikin vlog kayaknya Mas. Seru deh. Saya sih juga bagian menikmati perjalanan saya. Iya, nikmati itu kadang-kadang teman-teman pengen lihat gitu loh. Saya diajak banyak di komunitas, di klub, tapi saya sangat jarang ikut ngumpul dan ikut touring. Malu sebenarnya saya waktu itu. Gitu. Kok malu? Ya karena saya jarang sekali ikut touring dan komunitas ngajak saya gitu kan. Kalau saya ikut klub, tapi saya nggak pernah ikut touringnya.
kenapa mohon maaf saya tidak satu frekuensi dengan teman-teman karena jalannya udah kayak Valentino Rossi semua. Kenceng-kenceng Pak, saya nggak bisa kenceng, minimal saya naik motor 60 seperti itu, walaupun motor cc nya cuma 200 tetap jalannya di 60-70. Saya ngeri pada saat kita kencang tiba-tiba ada yang keluar nyelonong dari gang, kita nggak tahu, rem kita nggak siap, terjadilah crash di situ. Oke, terima kasih. Sudah cukup kenyang crash waktu saya muda waktu sekolah dulu. Wah, Jangan diikuti. wah, berarti memang kenakalan remaja itu bermacam ragam, termasuk salah satunya Mas Tatang ini kenakalan di motor ya Mas ya. Jadi asam garamnya di aspal udah ngerasain ya Mas ya. Jangan aspal ya. Kasar halus Ya. Masih saya kerja. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Atas sekali lagi atas tempatnya, rumahnya, dan cukup sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila mau komen di bawah, silakan. Jangan lupa subscribe channel ADP Journey. Dan selanjutnya nanti kita akan coba di akhir bulan ya. Akhir bulan kita ikut touring bersama teman-teman kantornya Mas Tatang dengan saya ADP Journey. Selama perjalanan apa aja yang harus disiapkan dan apa aja yang teman-teman harus pahami di jalan. Oke, itu Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.